NIM 231102002. Perkenalkan, nama saya Gabriela Siva Marsarida, NIM 231102018. Dan saya Fia, NIM 231102016. Dan perkenalkan, nama saya Trimeliana Evi Rusinta dengan NIM 211002005. Terima kasih. Definisi stunting. Stunting menurut WHO adalah merujuk pada suatu keadaan terganggunya pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak karena buruknya asupan gizi atau nutrisi, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial anak yang tidak adekuat. Anak dikategorikan stunting apabila tinggi badannya kurang dari 2 standar deviasi di bawah standar WHO. Penyebab stunting. Penyebab utama stunting pada balita dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor keluarga dan rumah tangga. Faktor ini disebabkan oleh kondisi pola asuh dalam keluarga dalam memberikan nutrisi pada balita. Yang kedua, faktor makanan tambahan bayi. Bayi membutuhkan makanan tambahan yang bergizi setelah 6 bulan. Maka wajib diberikan makanan lunak yang disebut makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MPASI. Yang ketiga, faktor menyusui. Rendahnya kesadaran ibu mempengaruhi perilaku dalam memberikan ASI eksklusif pada balitanya. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pengetahuan dan sosiokultural ibu, terbatasnya tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan, terbatasnya advokasi dari tokoh masyarakat dalam memberikan motivasi pada ibu balita. Yang keempat, faktor infeksi. Faktor ini disebabkan oleh malnutrisi yang tidak adekuat atau memenuhi sehat dan penyakit. Malnutrisi terjadi karena ada kesenjangan antara jumlah zat gizi yang diserap bayi dan balita. Dampak stunting. Stunting berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan penduduk. Dampak stunting meliputi gagal tumbuh, yaitu berat badan lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus, hambatan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolik pada saat dewasa yang akan menyebabkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Balita yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Kajian stunting menurut teori Dr. Hendrik L. Bloom. Yang pertama ada perilaku masyarakat, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada pelayanan kesehatan, yang keempat ada genetik. Yang pertama yaitu perilaku masyarakat. Stunting sendiri dapat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, di mana jika dalam suatu lingkungan memiliki perilaku masyarakat yang tidak peduli atas situasi gizi untuk tumbuh kembang, maka resiko kejadian stunting akan meningkat. Stunting sendiri sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ketika seseorang masih dalam tahap tumbuh kembang. Yang kedua yaitu ada lingkungan. Ketika suatu lingkungan memiliki keadaan yang kotor atau tidak sehat, maka kemungkinan besar penduduk wilayah tersebut akan sering terserang oleh berbagai penyakit. Ya, ketika seseorang sering terkena penyakit, maka status gizi pasti akan terganggu, dan ketika status gizi seseorang terganggu, maka risiko stunting akan meningkat. Dan yang ketiga ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam mengawasi status gizi dan status kesehatan. Ketika kedua aspek tersebut dapat dikontrol dengan baik, maka angka kejadian stunting sendiri dapat diturunkan. Dan yang keempat ada genetik. Genetik sendiri sangat berperan besar dalam angka kejadian stunting, karena hampir sebagian besar orang tua yang mengalami stunting nantinya akan memiliki keturunan demikian pula. Untuk faktor genetik tersendiri merupakan faktor yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi untuk dirubah dibandingkan dengan ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi. Kajian stunting menurut teori trias epidemiologi ada 3.
yaitu pertama faktor host, kedua faktor agent, tiga faktor lingkungan. Pertama, faktor host. Yang dimaksud faktor host yaitu penjamu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadi proses alamiah perkembangan penyakit. Yang termasuk dalam faktor penjamu adalah A. Genetika, yaitu faktor keturunan dapat mempengaruhi status kesehatan, misalnya buta warna, asma, hemofilia, sickle cell disease. B. Umur. Umur juga mempengaruhi status kesehatan karena ada kecenderungan penyakit menyerang umur tertentu. Misalnya usia balita dan usia lanjut rentan terhadap penyakit karena usia balita sistem pertahanan tubuhnya belum stabil, sedangkan usia lanjut sistem pertahanan tubuhnya sudah menurun. C. Jenis kelamin atau gender. Jenis kelamin mempengaruhi status kesehatan karena ada penyakit yang terjadi lebih banyak atau hanya ditemukan mungkin pada wanita atau hanya pada laki-laki. Misalnya wanita terjadi kanker serviks dan pada laki-laki kanker prostat. D. Etnis, ras, atau warna kulit. Etnis atau ras mempengaruhi status kesehatan karena terdapat perbedaan antara ras kulit putih dengan orang kulit hitam. Misalnya, ras kulit putih memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker kulit dibandingkan orang ras kulit hitam. E. Keadaan fisiologis tubuh. Keadaan fisiologis tubuh merupakan keadaan tubuh yang berfungsi normal. Keadaan fisiologis tubuh mempengaruhi status kesehatan, misalnya kelelahan, kehamilan, stres, dan keadaan gizi. Yang kedua ada faktor agent. Agent atau faktor penyebab adalah suatu unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Yang termasuk faktor agent adalah A. Faktor nutrisi gizi. Nutrisi dapat menyebabkan penyakit dalam bentuk kelebihan gizi dan kekurangan gizi. Bentuk kelebihan gizi misalnya tingginya kadar glukosa, kolesterol, kelebihan konsumsi vitamin tertentu. Bentuk kekurangan gizi misalnya keadaan kurang gizi seperti defisiensi lemak, protein, vitamin. B. Faktor kimia. Faktor kimia dapat menyebabkan penyakit dalam bentuk keracunan, zat-zat berbahaya bagi tubuh, misalnya karbon dioksida, asbes, kolbat, atau zat alergen. 3. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah semua faktor di luar individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Yang termasuk faktor lingkungan adalah lingkungan fisik, misalnya air, tanah, iklim, struktur bumi, dan sebagainya. Lingkungan biologis, misalnya orang yang tinggal di lingkungan yang padat, flora sebagai sumber bahan makanan, dan fauna sebagai sumber protein. Lingkungan sosial, misalnya asosial, urbanisasi, lingkungan kerja, keadaan perumahan, keadaan sosial masyarakat, kekacauan, bencana alam, perang, banjir. Lingkungan ekonomi, misalnya status ekonomi kemakmuran. Kajian stunting menurut teori Lawrence Green terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor predisposisi, yang kedua ada faktor pemungkin, dan yang ketiga ada faktor penguat. Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri dan terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Pengetahuan tentang gizi balita menjadi dasar dari kemampuan orang tua dalam menyiapkan makanan yang dibutuhkan anaknya. Selain pengetahuan, pendidikan ibu merupakan hal dasar bagi tercapainya gizi balita yang baik. Tingkat pendidikan ibu tersebut terkait dengan kemudahan ibu dalam menerima informasi tentang gizi dan kesehatan dari luar. Ibu dengan tingkat pendidikan yang labil lebih tinggi akan lebih mudah menerima informasi dari luar dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. 2. Faktor penguat. Faktor penguat merupakan faktor yang menguatkan seseorang untuk berperilaku sehat maupun berperilaku sakit, mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seperti tenaga kesehatan. Salah satu faktor penyebab stunting adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan perilaku pengasuh yang kurang baik. Faktor utama penyebab dari rendahnya kesadaran masyarakat dan perilaku adalah masih kurangnya pemahaman dan sikap masyarakat terkait pentingnya kesehatan masyarakat itu sendiri. Neil Atmaja, 2007, komunikasi antar pribadi interpersonal tetap menjadi metode yang sangat efektif dalam perubahan perilaku, juga dalam keyakinan sasaran untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Maka dari itu, peran tenaga
kesehatan dibutuhkan untuk membantu ibu dan anak dalam upaya pencegahan stunting. Yang ketiga, faktor pemungkin. Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan seperti dukungan keluarga dan dukungan kader. Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan kepada anggota keluarga. Bentuk dukungan keluarga berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dukungan emosional. Menurut sebuah penelitian, Ibrahim et al. 2001 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stunting pada bayi usia 24-59 bulan. Dukungan terhadap ibu balita sangat dibutuhkan pada perawatan balita, terutama dukungan yang diperoleh dari keluarga ibu balita seperti dari suami atau ayah balita, karena dukungan yang diberi dapat memperbaiki keberhasilan ibu dalam memenuhi nutrisi anak. Selain itu, dukungan keluarga yang diperlukan yang dapat diberikan seperti tersedianya waktu, biaya, dan pencarian informasi mengenai kesehatan balita agar dapat memberikan perlakuan yang baik dan benar dalam menangani masalah kesehatan terkait dengan bayi dan balita. Selain dukungan keluarga, diperlukan juga dukungan kader dalam penanganan stunting. Dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting tergasi kabupaten atau kota pada bagian pemberdayaan masyarakat dan desa menyebutkan bahwa kader pembangunan manusia KPM adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa.